adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Cici persilakan semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita saat angkat satu pujian, jalan serta Yesus, jalan serta setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan serta. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Ya, Cici akan memberikan pengumuman. Untuk yang pertama, kita tetap ada ibadah setiap hari Minggu jam 1 siang melalui channel YouTube GKI Ampera. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tetap bangkit berdiri, mari kita angkat pujian Aku Siap Tuhan. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku serahkan. Aku siap, aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Aku siap Tuhan. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku serahkan. Aku siap, aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Aku siap. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami datang kepada Tuhan, mau mempelajari firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh tolong kami, biarlah Allah Roh Kudus yang membantu kami untuk mengerti firman yang disampaikan oleh guru kami hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat malam adik-adik. Kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Cici mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau sikap berdoa dengan sungguh-sungguh. Lipat matanya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang boleh Tuhan pilih. Tuhan, berkatilah ya Tuhan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami boleh duduk diam, mendengar dengan baik dan boleh mengerti. Serta biarlah Tuhan boleh memakai kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitab, adik-adik boleh membukanya, tetapi adik-adik boleh membacanya di rumah masing-masing. Saat ini adik-adik cukup mendengarkan apa yang mau Cici sharekan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25. Nah, adik-adik di sini bisa melihat ya, bagaimana Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Tuhan Yesus beserta murid-muridnya pergi memberitakan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pun menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang di dalam kelemahan mereka dengan fisik mereka yang lemah. Fisik itu apa sih, Cici? Fisik itu ini, kita, hidup kita ya, kita. Bagaimana orang-orang datang berbondong-bondong, mereka mendengar tentang Tuhan Yesus dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Semua orang yang mendengar bahwa Yesus melakukan banyak mukjizat. Yesus melakukan dan menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit. Dan orang-orang itu semua sembuh, adik-adik. Dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Datang berbondong-bondong. Apa itu berbondong-bondong, Ci? Berbondong-bondong itu orang yang sangat banyak. Banyak sekali orang datang. Karena mereka datang dari Galilea, Dekapolis. Mereka datang. Mereka mendengar, ya. Dari seberang Yordan, dari Yudea. Mereka mendengar Yesus. Mereka datang untuk mendengar dan melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus mulai melakukan perjalanan dari kota ke kota, dari desa ke desa dengan ditemani murid-muridnya. Dia menceritakan kisah-kisah istimewa tentang rencana Allah bagi dunia ini, yaitu yang saat ini kita boleh merayakan lahirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia. Itu adalah rencana Allah bagi dunia. Bagi kita, menyelamatkan kita orang yang berdosa dengan lahirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Dia menceritakan hal-hal yang begitu istimewa. Bagaimana Tuhan Yesus lahir di dalam hidup kita. Di dalam dunia ini begitu istimewa. Kita boleh dipanggil, dipilih, dan kita boleh menjadi anak-anaknya. Banyak orang sakit datang kepada Yesus. Ada banyak orang yang menderita sakit punggung, kaki yang cacat. Sakit punggung apa? Itu biasanya ya dari orang tua yang sudah tua-tua. Mereka tuh sering sekali sakit punggung. Kaki yang cacat seperti apa, Cici? Sakit cacat itu yang kakinya tidak bisa digerakkan. Mereka lumpuh. Mereka tidak bisa lagi berjalan. Ya, mereka datang kepada Yesus. Dan orang-orang juga ada yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Mereka juga datang kepada Yesus. Semua orang-orang yang lemah fisiknya, orang-orang yang sakit datang kepada Tuhan Yesus. Untuk apa, adik-adik? Mereka mau meminta Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Segala penderitaan mereka. Mereka mau Tuhan menyembuhkannya. Apakah Tuhan sanggup, adik-adik? Sanggup, adik-adik. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Dia mungkin. Tidak ada yang mustahil. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Nah, adik-adik, tidak ada yang mustahil. Adik-adik, kalau sakit, adik-adik sedih, adik-adik bisa mencurahkan. Adik-adik bisa curhat kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa, Cici? Datang kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Berdoa. Kalau adik-adik sakit, datang kepada Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Adik-adik bersandar kepada Tuhan Yesus. Juga mama, papa kalau sakit, adik-adik juga bisa berdoa buat mereka. Ya, apalagi dalam kondisi corona ini banyak orang-orang yang lemah sakit. Tetapi adik-adik jangan pernah sembarangan keluar rumah. Adik-adik harus tetap menjaga kesehatan adik-adik dan adik-adik boleh terus keep pray, terus berdoa, bersandar kepada Tuhan. Jadi Yesus menyembuhkan mereka semua. Orang yang buta, yang sakit kakinya, yang cacat, yang lumpuh, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka.
menyembuhkan semua berbagai penyakit mereka. Dari kota ke kota, desa ke desa, Tuhan Yesus mengajar dan menyembuhkan mereka semua. Dan Tuhan Yesus suatu hari juga, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Setelah melakukan itu semua, setelah Yesus melakukan itu semua, Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan, Yesus juga akhirnya naik ke atas bukit. Di sana Yesus mau ngapain adik-adik bersama murid-muridnya? Ternyata Yesus mau mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Nah, adik-adik, Cici, aku tidak bisa berdoa, aku susah berdoa, aku nggak ngerti cara berdoa. Tuhan Yesus mengajar adik-adik bagaimana cara berdoa yang baik. Ya, adik-adik pasti bisa karena di situ Tuhan Yesus mengajar. Kalau adik-adik bingung, adik-adik boleh membukanya di Matius 6 ayat 5 sampai dengan 14. Di situ Tuhan Yesus mengajar bagaimana tentang hal berdoa. Dan Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya berdoa yang baik seperti apa. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi adik-adik, kalau bingung berdoa, tidak bisa berdoa, atau adik-adik nggak tahu harus berdoa bagaimana, adik-adik bisa berdoa ini. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdoa yang baik. Yaitu di Matius 6, ayat 5 sampai 14, adik-adik boleh mencatatnya, dan adik-adik bahkan boleh menghafalkannya. Menghafalkan doa Bapa kami. Ya, adik-adik, kalau tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, berikan waktumu yang terbaik untuk membaca firman Tuhan. Dan adik-adik bisa menghafalkan doa Bapa kami ini. Nah, adik-adik, apa sih yang Cici mau ajarkan kepada adik-adik? Dari firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, Tuhan Yesus menolong orang-orang yang lemah, Tuhan Yesus menyembuhkan segala banyak penyakit, dan Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa yang baik. Nah, adik-adik boleh datang kepada Tuhan, adik-adik boleh berdoa, kalau adik-adik sakit, mama papa sakit, saudara adik-adik tahu ada yang sakit, teman-teman adik-adik yang sakit, kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa datang kepada Tuhan, membawa nama-nama mereka untuk Tuhan bisa menyembuhkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya pasti akan terjadi. Dan juga adik-adik bisa membaca firman Tuhan, adik-adik bisa belajar untuk berdoa, doa Bapa kami, adik-adik mulai menghafalkannya sedikit demi sedikit, dan akhirnya adik-adik boleh menghafalkan doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami ini boleh mengingatkan kita, mengajarkan kita bagaimana kita berdoa dengan baik, bagaimana kita bisa tahu cara berdoa yang baik, dan adik-adik bisa. Oleh karena itu, Cici mau undang adik-adik untuk boleh menghafalkan doa Bapa kami, buat adik-adik yang belum hafal, buat adik-adik yang sudah hafal, boleh adik-adik diulang, setiap doa boleh dikatakan kepada Tuhan Yesus. Ya, sekian firman Tuhan, Cici mau ajak adik-adik berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau mau lahir bagi kami, Engkau mau menyelamatkan kami orang yang berdosa, dan Engkau mau menyembuhkan segala sakit penyakit kami, sakit penyakit saudara-saudara kami. Engkau banyak sekali melakukan segala mukjizat
Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala setiap kasih-Mu yang luar biasa, setiap pengorbanan-Mu ya Tuhan, setiap pengajaran-pengajaran firman-Mu yang begitu indah Tuhan, yang boleh mengajarkan kami banyak hal, mengajarkan kami untuk mengucap syukur, mengajarkan kami untuk selalu berterima kasih kepada Engkau atas segala apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh terus belajar di dalam hidup kami, bagaimana kami harus belajar untuk berdoa, bagaimana Tuhan sudah mengajarkan kepada kami hal berdoa yang baik. Tuhan, biarlah kami boleh terus bersandar kepada Engkau, datang kepada Engkau. Berkati ya Tuhan setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.